Baik, masih bersama saya Cutrita Kumala dalam Serambi Topik. Saudara, kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Waktu itu hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bung Asnawi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan membahas mengenai headline news Harian Serambi yang tentang 10 daerah dilarang tambah PNS. Ini seberapa penting sebenarnya yang diangkat untuk menjadi headline news? Iya, dari berbagai laporan informasi yang masuk ke meja redaksi kemarin, kita melihat berita paling kuat, informasi paling kuat dan paling ditunggu mungkin ya, hanya ini. Karena itu kita mengangkatnya sebagai headline di halaman 1. Kita tahu bahwa banyak tenaga kerja kita yang memang selalu menanti-nantikan itu kapan formasi PNS dibuka. Karena memang sebagian besar dari angkatan kerja kita masih menjadikan PNS sebagai impian ya, sebagai ini bisa dimaklumi mengingat bahwa sampai sekarang PNS itu meski gajinya tidak besar-besar amat tapi bisa merupakan jaminan untuk hidup mapan. Begitu ya. Baik. Dan kunjungan dari Menpan RB sendiri ke Aceh begitu, apa agendanya? Ada informasi? Ya, kita melihat kemarin memang momentum yang tepat ya. Kalau selama ini misalnya pemerintah selalu mengeluh soal semakin besarnya jumlah tenaga kontrak, kemarin itu sudah terungkap bahwa itu Aceh harus lebih tegas lagi dalam soal tenaga kontrak dan tenaga honor ini, sebab jumlahnya sendiri hampir bersaing dengan jumlah PNS yang sebenarnya, yaitu sekitar 8.000 ya. Mungkin sekarang menurut Menteri ya, menurut Menpan RB, Aceh tidak kesulitan untuk membayar honor kontrak ini yang setiap tahun itu hampir 400 miliar. Jumlah ini itu hampir 2 kali lipat daripada jumlah yang mesti dibayar oleh pemerintah Aceh kepada JKRA soal kesehatan, soal asuransi kesehatan. Ini besar sekali. Karena itu Menteri mengingatkan pemerintah Aceh untuk mengurangi, dan ini sudah ada respon positif sebetulnya dari pemerintah Aceh, di mana misalnya tenaga kontrak yang dianggap tidak profesional, tidak produktif, malah bekerja, itu akan di stop. Tapi lagi-lagi ancaman seperti ini sering kita dengar, realisasinya juga tidak ada. Artinya sejauh ini pemerintah Aceh belum begitu nyata terlihat dalam sikapnya yang tegas terhadap soal tenaga kontrak ini. Kemudian hal yang menggembirakan lagi bahwa dalam tahun ini juga ada sekitar hampir 400 orang PNS di Aceh yang akan pensiun. Ini tentu akan membuka formasi baru bagi angkatan kerja kita yang ingin menjadi PNS. Betul, baik. Dan sebenarnya dari pernyataan Menpan RB sendiri mengenai 10 daerah yang dilarang menambah PNS begitu. Sebenarnya apa maksudnya dan ada apa sebenarnya tentang 10 daerah ini? Ya, indikasinya dilihat dari APBK ya, penggunaan anggaran APBK. Artinya kalau APBK-nya melebihi 50% digunakan untuk belanja aparatur, belanja pegawai seperti membayar gaji, kemudian honor dan lain sebagainya, itu dianggap sudah mentok, nggak perlu terima lagi PNS. Karena memang sebetulnya yang selama ini idealnya kan belanja pembangunan itu mestinya sebesar-besarnya untuk rakyat. Tapi sekarang justru ada sebagian daerah, ada 10 kabupaten kota ya di Aceh. Antara lain ada Aceh Besar, ada Banda Aceh, kemudian Aceh Barat, Biren, Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Pidi Jaya yang oleh Menpan RB dilarang untuk menerima PNS baru. Sebab anggaran APBK-nya itu sudah lebih dari 50% justru digunakan untuk belanja pegawai, untuk belanja aparatur. Kalau dari catatan Serambi sendiri, bagaimana kinerja dari PNS sendiri dan juga bagaimana honorer yang juga tidak begitu terlihat begitu ya? Iya, sebetulnya kenapa banyak tenaga honorer
kita mengambil contoh dari apa yang diungkapkan oleh satu LSM, yaitu Mata, bahwa umumnya tenaga honor itu diterima lewat pintu belakang, dalam arti lewat kolusi dengan kepala SKPE yang bersangkutan. Jadi ini yang menyebabkan jumlah tenaga kontrak di Aceh terus membengkak. Di sisi lain kemudian ada tugas-tugas atau kerja-kerja yang tidak bisa dilakukan oleh PNS yang sebenarnya, misalnya di dinas sosial ini jumlahnya besar itu tenaga kontrak. Kemudian kita melihat lagi di Satpol PP hampir sebagian itu justru terdiri dari para tenaga kontrak. Jadi akibat penerimaan tenaga kontrak yang tidak terkendali, ya jumlahnya terus membengkak. Karena itu sudah saatnya kita lihat bahwa PNS di Aceh harus lebih ditekankan lagi untuk memaksimalkan kinerjanya, betul. Sehingga kinerja mereka benar-benar bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Dan ini juga terkait LSM juga menyatakan bahwa memang saatnya untuk khusus Aceh begitu, Menpan RB ini memang harus masuk begitu. Kira-kira apa sebenarnya yang dikhawatirkan dari LSM? Gitu? Ya, karena memang penerimaan tenaga kontrak itu hampir tidak pernah terkontrol. Di atas kertas kita selalu mendengar tidak ada lagi penerimaan tenaga kontrak. Tapi setiap tahun jumlahnya terus naik, terus membengkak. Jumlahnya semakin besar. Jadi karena itu mungkin apa yang disuarakan oleh LSM bahwa khusus untuk Aceh ini harus orang pertama yang turun membendung soal ini. Karena itu kita menyambut baik kedatangan kunjungan dari Menteri Yudi Krisnandi kemarin. Mudah-mudahan apa yang dipesan oleh Menteri, apa yang diamanatkan oleh Menteri benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah Aceh ke depan. Luar biasa, terima kasih informasinya Bung Asnawi. Dan saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.